Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imin fi syahri Ramadan. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna marashida umurina amin wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahimahumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini Allah kumpulkan kita, Allah satukan kita di malam-malam menjelang akhir bulan Sya'ban, dan insya Allah ta'ala akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan tentunya kitalah yang mengetahuinya sendiri. Sehingga bagaimana Ramadan satu bulan ke depan itu insya Allah kita pun tahu bagaimana kadarnya. Sebagaimana hari ini nasib kita di dunia saat ini itu merupakan cerminan ataupun gambaran nanti bagaimana nasib kita di akhirat. Keadaan kita di akhirat sebenarnya hari ini pun kita udah tahu. Dan tolak ukurnya adalah apa yang kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, sehingga habislah jatah umur kita untuk hidup di dunia yang sementara, berpindah alam menuju alam akhirat yang selama-lamanya. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 12 bulan dalam satu tahun yang Allah telah tetapkan dalam ketetapannya, ada satu bulan yang sebagaimana nama dari bulan tersebut dinamakan bulan Ramadan, yang memiliki arti bulan yang di dalamnya terdapat pembakaran ataupun pemanasan. Apa yang dibakar, apa yang dipanaskan? Maka sepakat para alim ulama
menyebutkan bahwa yang dibakar dan yang dipanaskan adalah dosa-dosa umat baginda Rasulullah SAW yang dia lakukan 11 bulan di luar bulan Ramadan, dan bulan Ramadanlah satu-satunya bulan yang menjadi kafarah ataupun penebus dari kekhilafan, kelalaian dan dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan selain daripada bulan Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu doa yang masyhur, yang bahkan ini doa dibaca 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini senantiasa dilantunkan oleh siapa saja di antara kita yang tentunya berharap bulan Rajab yang sudah ditinggalkan, bulan Sya'ban yang juga sebentar lagi akan berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita, itu semua diharapkan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan puncak daripada keberkahan 2 bulan tadi, wa ballighna Ramadan, kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat rahmah, bulan yang di dalamnya terdapat maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat ustum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan artinya bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada bulan Ramadan unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, untuk apa diturunkan? Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk sekaligus pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Warwiya anna suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailatul awwali syahri Ramadan. Diriwayatkan bahwa suhuf Nabi Ibrahim, suhuf itu jamak dari sahifah, yang artinya lembaran-lembaran, yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa Taurat li sitti layalin min Ramadan ba'da 700 amin min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kitab Taurat itu diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan setelah 700 tahun dari suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Zabur litnatai asyara lailah minhu khalat min ba'di Taurat bi 500 amin. Adapun kitab Zabur itu diturunkan pada malam 12 bulan Ramadan yang berselang jaraknya setelah Taurat dengan interval waktu 500 tahun. Wal Injil, dan adapun Injil, li 18 minhu ba'da Zabur
bi alfi mi'atai sana. Adapun Injil itu diturunkan pada malam ke-18 dari bulan Ramadan setelah Zabur dengan jarak waktu 1200 tahun. Wal Furqan, adapun Al-Furqan nama lain daripada Al-Quran, di 27 minhu ba'dal Injil bi 620 sana. Diturunkan pada malam ke-27. Malam ke-27 Ramadan. Setelah Injil dengan jarak waktu 620 tahun. Ketika tadi disampaikan bahwa diturunkannya Al-Furqan Al-Quran pada malam ke-27 Ramadan, ada yang bisik-bisik, kok tanggal 27 ini Ustaz? Jangan-jangan ini Ustaz, kok nggak sama dengan di Sukabumi? Ini bahaya ini. Ustaz mengeluarkan pernyataan baru. Ya, kalau yang belum tahu berarti ini baru dengar. Tapi kalau yang sudah tahu, ini biasa saja. Maka ini pentingnya kita ngaji. Kita ingin cari tahu kenapa barusan keterangannya diturunkan Al-Quran pada malam ke-27 Ramadan. Sementara di Indonesia 17. Istilah lainnya adalah nuzulul Quran. Di mana selisihnya? Betul apa betul? Bingung nggak? Pernah mendengar ini? Berarti jarang ngaji kalau ingin ketahuan. Terjemah rahimahumullah untuk Arab dan Timur Tengah itu memiliki fatwa dari ulama-ulama mereka bahwa diturunkannya Al-Quran itu pada malam 27 Ramadan. Akan tetapi di kita, khususnya di Indonesia, itu memegang pendapat ataupun fatwa ulama yang bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yakni pada malam 17 Ramadan. Kalau kita kaji sesaat, ada nggak dalam Al-Quranul Karim dengan jelas Allah menyatakan bahwa diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan? Ada? Tanggal 17 Ramadan itu jelas, spesifik. Ada? Suka baca Quran? Ya, dikit-dikit coba lihat terjemahannya. Ada nggak disebutkan tanggal 17 Ramadan? Nggak ada. Atau yang pakai versi Arab tanggal 27 Ramadan, ada nggak malamnya? Nggak ada juga. Nah, kita ingin cari tahu jamaah rahimahullah. Kita hadirkan ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan barakah. Allah nggak sebutkan apakah tanggal 17 Ramadan, apakah tanggal 27 Ramadan. Allah hanya kasih isyarat, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Umumnya malam Jumat, malam barokah enggak? Malam barokah. Malam Senin, malam barokah. Malam Selasa, barokah juga. Yang enggak barokah, malam yang kita lalui dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayat yang kedua kita datangkan lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar itu apa? Penuh kemuliaan. Kalau tadi malam
malam penuh barokah, sekarang malam penuh kemuliaan. Beda lagi kalau permasalahannya Lailatul Qadar, malam Qadar. Itu pun nggak ada disaklekin tanggalnya 27 malam 27 Ramadan, ada nggak? Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kapan malam Lailatul Qadar tiba, banyaknya mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa 21 dan di malam-malam ganjil 23, 25, 27, 29. Ya, betul? Nggak ada juga. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Secara harfiahnya itu artinya pada malam penuh kemuliaan. Malam-malam Ramadan itu mulia semua, nggak ada yang nggak mulia. Betul apa? Berarti ayat yang kedua pun menyatakan tentang keumuman waktu kapan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang ketiga ini lebih jelas lagi. Ayat yang pertama malam penuh dengan barokah, ayat yang kedua malam penuh kemuliaan. Ya, berarti ayat pertama dan ayat kedua masih berlaku 12 bulan. Dari bulan yang pertama sampai yang terakhir. Bulan yang pertama bulan Hijriah apa? Muharram. Bulan terakhir? Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Santri ini kalau nggak paham bahaya. Akan tetapi di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang mulai menunjukkan kepada kita tentang spesifikasi waktunya. Tapi juga tidak dijelaskan pas tanggalnya. Lebih merucut tuh ayat. Kalau tadi penuh berkah, sekarang penuh kemuliaan. Berkah sama mulia ini beda. Kedudukan mulia itu lebih tinggi daripada barokah. Maka ayat yang ketiga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Jadi 11 bulan itu gak laku, gak termasuk. Ya, kuat dalilnya kepastian diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kalau kita buka-buka tafsir Ibnu Katsir, maka banyak pendapat di sana. Abu Razin mengatakan pada malam ke-1 turunnya Al-Quran. Siapa yang berani bantah? Betul. Kita musandin juga enggak. Kalaupun ada yang musandin mungkin setengah-setengah jalan. Ada di santri baru sebulan 2 bulan ada kabur ya. Ada yang malam ke-3, ada yang malam ke-7, ada yang malam ke-9. Oh, Allah. Akan tetapi yang bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menggunakan satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya, enggak ada 17-nya juga Ustaz. Ya, enggak ada di situ ayat 17. Wa ma anzalna ala 'abdina, dan tidaklah kami turunkan atas hamba kami yaumal furqan. Apa yang yaumul furqan? Hari pembeda yang hak dan yang batil. Yaumal taqal jam'an, yakni pada hari bertemunya dua pasukan, kata Allah Ta'ala. Ini asbabun nuzulnya tentang perang Badar Al-Kubra. Bertemulah dua pasukan besar antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kapan itu? Pada tanggal 17 Ramadan.
di Indonesia, ghalibnya kita menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam sejarah catatan perjalanan kemerdekaan Indonesia disebutkan bahwa pencetus nuzulul Quran di Indonesia tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan itu adalah Menteri Agama yang pertama. Siapa? Buya Hamka almarhum. Ini harus tahu sejarah Indonesia santri. Jangan NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi nggak paham sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibisikkanlah oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala kepada presiden pertama, siapa? Bung Karno. Seiring ada kaitan tanggal 17 Ramadan dengan 17 Agustus 1945. Ini bukan masalah berketepatan sebenarnya. Ini adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka di Indonesia di samping menggunakan mayoritas mazhab bermadzhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menggunakan dalil ini. Akhirnya pada umumnya di Indonesia malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Apa tadi ayatnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Surah apa nih Ustaz? Ayat berapa? Cari sendiri. Maunya kita ini kayak anak kecil, disuapin terus. Ya, betul apa enggak? Cari sendiri. Bentar lagi Ramadan. Biasanya sering menghatamkan Quran. Nah, itu kalau dari bulan Rajab, Sya'ban enggak pernah hatam-hatam, agak curiga Ustaz. Jangan-jangan Ramadan pun kebablasan, enggak hatam juga. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala madzhab kita selama bulan Ramadan berapa kali hatam Quran? 60 kali. Dalam sehari 2 kali khatam Quran. Kita yang ngaku bermadhabkan kepada beliau rahmatullah alaih, kira-kira berapa kali selama bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Maka jamaah rahimahumullah, setelah kita tahu, akhirnya bagi yang berpendapat atau memilih fatwa malam 17 Ramadan adalah nuzulul Quran, betul apa? Betul. Bagi yang berpendapat dengan fatwa bahwa nuzulul Quran itu adalah pada malam ke-27 Ramadan, betul juga enggak? Betul juga. Cuman laisa min madhabina, bukan dari madhab kita. Artinya bukan madhab yang bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Enak kalau ngaji itu adanya rahimahullah. Jadi gak nyalah-nyalahin orang. Ini Makkah Madinah, kenapa kok nuzul Quran 27 Ramadan? Kita cari sampai Gempor itu nuzul Quran di sana gak bakalan ada kayak kita. Malam 17 Ramadan gak ada, Pak. Aina makmur ke nama benar. Ya. Nuzul Quran rame pokoknya semua. Mau yang di Timur Tengah, di Arab, mau di Indonesia, sama rame semua. Tapi timingnya, waktunya berbeda. Arab, Saudi, dan Timur Tengah karena bukan bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i, memegang fatwa yang malam ke-27 Ramadan. Adapun kita di Indonesia dan sekitarnya Asia Tenggara yang ghalibnya umumnya bermadhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i, malam nuzul Al-Qur'annya adalah pada malam 17 Ramadan. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan
apabila tiba atau datang malam pertama dari bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mencintai kami, maka kami pasti akan mencintainya. Kapan seruan Allah ini berlaku? Tatkala awal malam pertama bulan Ramadan. Maka ada sebuah hadis yang walaupun kedudukannya dhaif, tapi kalau sifatnya untuk memotivasi kita, maka ada kebolehan untuk menggunakan hadis dhaif tersebut. Apa? Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa orang yang senang, gembira hatinya, dia sambut datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Apa landasannya? Hadis ini barusan. Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh. Siapa yang mencintai kami, maka pasti kami akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh. Siapa yang berusaha mencari kami, kata Allah, maka pasti kami akan mencarinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiruh bihurmati Ramadan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada kami, maka kami pasti akan memberikan ampunan kepadanya bihurmati Ramadan, dengan kemuliaan bulan Ramadan. Fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanat, agar malaikat kiraman katibin hanya menuliskan yang baik-baik saja, wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak menulis yang buruk-buruknya. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah, dan Allah akan menghapuskan dari mereka akan dosa-dosa mereka di masa-masa yang lalu, di masa-masa yang dulu mereka pernah alami. Inilah kemuliaan datangnya bulan Ramadan. Maka ironis sekali kalau sampai Ramadan sudah dekat, kita belum membuat persiapan untuk menyongsongnya. Bahkan naudzubillah, jangan sampai ada sedikit pun ganjalan dalam hati dan pikiran bahwa kedatangan Ramadan justru malah seolah-olah menjadi penghalang dari kegiatan ataupun aktivitas kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu sangat merindukan terhadap 4 jenis golongan manusia. Kalau kita rindu kepada surga, itu biasa, jadi. Tapi kalau surga yang rindu kepada kita, itu baru luar biasa. Kita cinta kepada Allah, biasa. Semua orang juga, bahkan yang gak pernah sholat pun ngaku dia cinta sama Allah. Ya, yang gak pernah ibadah pun ngaku dia cinta kepada Allah. Ya, silakan, itu umum kaidahnya. Masalahnya Allah cinta gak sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, itu baru luar biasa. Maka dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu sangat merindukan terhadap 4 jenis manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa tilawah Al-Quran. Maka di mana-mana sekarang ini bermunculan pondok-pondok tahfiz Al-Quran. Kalau mau jujur, sebenarnya dari dulu itu nggak
sudah banyak corak-coraknya. Ada yang pondok tahfiz Quran, ada yang pondok pesantren modern, apalagi itu macam-macam namanya. Dulu awal-awal adanya pesantren itu murni hanya pondok pesantren saja. Tidak ada penonjolan-penonjolan dalam satu program. Apakah tentang tahfiznya, apakah tentang alimnya, apakah tentang modernnya, apakah tentang IT-nya, apakah tentang usahanya, apakah tentang masalah ekonominya, peternakannya, industrinya, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Dulu pesantren itu udah komplit. Setiap yang namanya pesantren, pondok pesantren, itu pasti di dalamnya ada program tahfidz, ada program alim. Nah sekarang ini tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah keberkahan daripada Al-Quran. Seminggu yang lalu kurang lebih, saya dan beberapa teman itu silaturahim ke seorang ulama di Sukabumi yang punya jabatan penting di MUI Kota Madia. Dan ternyata beliau pun sepakat mengatakan hal yang sama sebagaimana yang barusan saya sampaikan, bahwa dulu tidak ada pondok tahfidz, pondok modern, nggak ada, pondok pesantren. Nah sekarang ini kenapa kok terjadi seolah-olah ada pengkhususan? Lagi dan lagi kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, semoga ini pertanda daripada keberkahan Al-Quran. Dulu gelar Al-Hafiz, ya, dengan gelar Al-Hafiz sekarang Hafizahullah Ta'ala. Pernah dengar gelar itu? Al-Hafiz Ustaz Ajril Caitami. Ajrilnya enak, pas Caitami enak. Iya orang Sunda ini. Iya. Nah, kalau dulu jamaah rahimakumullah, Al-Hafiz itu maksudnya yang bersangkutan itu hafal hadis. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Taimiyah, ya, Al-Hafiz banyak. Setidaknya 10.000 hadis hafal. Dan pasti hafal Quran. Jadi pahami sama? Kalau sekarang Al-Hafiz itu hanya hafal Quran tok, itu pun alhamdulillah sangat. Karena untuk hafal Quran jangan gegabah, nggak mudah. Ya, nggak mudah jamaah rahimahumullah. Kalau nggak percaya saya kasih waktu 1 bulan. Kita 4 kali pertemuan dalam 1 bulan, tiap malam Kamis ngaji. Saya targetkan nanti 4 pekan yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, setiap kita udah bawa setoran hafalan juz amma saja. Siap insyaallah? Insyaallah. Kalau santri siap insyaallah. Bapak-bapak yang pernah ngapal atau yang suka ngaji ke sini insyaallah, karena udah ada persiapan. Nah, yang bapak belur ini yang nggak pernah 1 juz. Maka orang tua santri kita pun seperti itu. Agak kita larang kalau ke pondok itu, kalau bisa jangan nanya-nanya udah berapa juz. Itu pertanyaan yang paling membuat santri itu nggak enak badan, ya, nggak enak pikiran, nggak enak perasaan. Itu pertanyaan sama kayak pertanyaan malaikat dalam kubur, marabbuka. Ya, itu santri itu seperti itu. Kalau santri pondok tahfiz itu biarkan hak kami. Para wali santri tahunya dari rapot aja, nanti itu ada rapot hariannya santri itu ada. Lihat aja dari situ bapak itu. Nanya-nanya itu tuh urusan kami, karena kami yang ngurusin. Paling nggak enak. Syukur-syukur kalau yang ditanya itu tiap hari jiadah, tiap hari murojaah. Kalau yang jiadahnya seminggu sekali, udah gitu murojaahnya 2 minggu sekali. Ya, yang dijiadahkan itu lapur semua, habis semua. Nah, maka 1 bulan dikasih ngafal 1 juz itu bukan mudah. Ya, maka kalau ada beredar rumor,
dia itu kan hanya hafal Quran saja, tapi mungkin nggak tahu artinya, maknanya, tafsirnya, dan lain sebagainya. Untuk itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau mau belajar agama itu satu-satu diberesin. Maka inilah hikmahnya kenapa kok bermunculan sekarang pondok tahfiz Quran. Beresin itu dulu Qurannya. Biasanya kalau kita lebih mendahulukan Quran daripada yang lain, insya Allah akan diberikan kelembutan hati dan kebagusan dalam akhlak. Beda Pak Jamaah rahimahumullah, yang hafal Quran dengan yang nggak hafal Quran. Setelah itu baru silakan ikuti program alimnya untuk kitabnya. Ya. Nah, maka kedua perkara ini insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia sementara dan di akhirat yang selamat. Maka dalil Quran, orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, ini adalah satu dari keempat kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Ya, orang yang senantiasa menjaga lisan. Al-ajwafani, kata Nabi, ada dua lubang yang terdapat pada manusia, yang dengan dua lubang itulah banyak manusia terperosok masuk ke dalam neraka. Yang pertama al-fam, mulut, kata Nabi. Yang kedua al-farju, kemaluan. Maka jaga lisan dan jaga kemaluan. Cukup insya Allah menjadi persyaratan untuk kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Jadi ji'an, ya, orang yang lapar. Kenapa kok tidak disebutkan fakir miskin di sini? Karena target makanan itu perut. Enggak selamanya fakir miskin itu lapar perutnya. Ya, targetnya apa di sini? Perut. Jadi walaupun dia kaya, orang kaya lapar nggak? Ya lapar, nggak ada urusan. Lapar dengan kaya dengan miskin. Ya, siapa saja yang dia lapar perutnya, ada yang ngasih makanan sehingga kenyanglah perutnya, maka tidak menutup kemungkinan, ya, dengan syarat ini, keterangan ini, masuklah dalam kategori orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan di sini maksudnya adalah juga fakir miskin. Karena biasanya fakir miskin itu laparnya nggak sama dengan yang bukan fakir miskin. Jadi dua-duanya insya Allah benar. Wah, itu ngapain dia dikasih orang kaya kok? Orang kaya memang nggak punya perut. Orang kaya memang nggak lapar. Bahkan banyak orang-orang kaya ini yang tadinya koret, medit, pelit, mohon maaf, ketika dapat sedekah itu atau dapat pemberian dari orang lain sama muslim, malah sadar. Ya, ini ada kisahnya dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang kata Nabi, malam dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan jatuhlah sedekahnya kepada 3 macam kelompok manusia. Yang pertama, az-zaniyah, kepada seorang penzina. Yang kedua, kepada orang kaya. Yang ketiga, kepada orang miskin. Ada yang mengatakan pencuri. Yang kuat riwayatnya kepada pencuri. Maka kepada yang pencuri, besok paginya dia tobat. Kenapa? Barokah daripada sedekah si fulan yang malam hari, kata Nabi, ya, Allah ilhamkan dalam hatinya hidayah. Ya Allah, padahal aku seorang pencuri, tapi rizkimu masih menyertai. Dia buka pintu rumahnya pagi-pagi udah ada duit, Pak. Ya merahimahullah. Senang nggak? Senang, masya Allah. Tapi senang mikir.
ya, sehingga hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala datang dan berhentilah dia dari mencuri. Yang kedua, kepada seorang zaniyah, penzina, ya, ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan, wallahu a'lam. Ya, maka pagi hari ketika dia lihat di depan pintunya, ya, ada koin-koin dinar dan dirham, masya Allah, tertegunlah dia dan berpikir, ya Allah, saya ini seorang pezina, tapi masih saja Engkau berikan rezeki kepadaku. Langsung taubatan nasuha. Dan yang ketiga, orang kaya, tapi memang spesial kayaknya ini, bukan dermawan, tapi lawan dermawan apa? Pelit, kikir, bakhil, tapi masih juga diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Pagi hari dia buka pintu, maka dia dapati ada banyak uang di sini. Maka mohon ampunlah dia kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya, atas kebakhilan, kekikiran harta bendanya selama ini yang dia dalam keadaan kaya raya. Maka jamaah rahimahumullah, mut'imil ji'an, pada orang yang mengenyangkan perut yang lapar hingga kenyang, ini bisa fakir miskin, bisa siapa saja yang memang dalam keadaan membutuhkan makan. Wassa'imina fi syahri Ramadan, dan yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, maka ini harus diingatkan dari sekarang, jamaah rahimahumullah. Agar apa? Agar kita paham betapa pentingnya bulan Ramadan. Hingga Nabi SAW pernah bersabda, dan sabda beliau itu didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, sesungguhnya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, andai kata pahamlah umatku, taulah umatku apa yang terdapat pada bulan Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, pastilah mereka berangan-angan agar 1 tahun penuh itu tiap bulannya semuanya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang saking dahsyatnya fadilah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jemaah rahimahullah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan kajian tentang masalah bulan Ramadan, dan insya Allah jika masih ada malam Kamis depan sebelum Ramadan tiba, maka kita akan tuntaskan sisa sedikitnya lagi. Babak keduanya masih juga tentang bulan Ramadan. Sengaja bahasan Ramadan ini agak panjang agar kita paham dan sungguh-sungguh, dan jangan sampai terkecoh lagi untuk tahun ini tentang keutamaan dan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi ada fadilah syahrul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ada keutamaan beramal di bulan Ramadan. Nah, ini belum kita kaji, dan insya Allah kita akan kaji di malam Kamis berikutnya, insya Allah. Ya, amal dan menyampaikan insya Allah. Kita tutup dengan baca doa majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.